Shalom adik-adik. Selamat sore. Selamat datang di ibadah spesial Natal Sekolah Minggu GPT El Shaddai. Nah, karena di sini dibilang ibadah spesial, itu karena ada sesuatu yang spesial dan istimewa juga, Kak. Apa itu? Mau tahu nggak adik-adik di rumah? Mau tahu Mau nggak? dong. Mau kan? Nah kalau mau tahu ikuti ibadahnya dari awal sampai selesai dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Oke. Siap. Dan kakak-kakak juga sangat senang sekali melihat adik-adik dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Itu adalah tanda bahwa Allah menyertai kita. Amin. Dan tema Natal kita hari ini adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Nah, kalau kakak bilang Immanuel, adik-adik jawab Allah menyertai kita. Kalau kakak bilang Allah menyertai kita, maka adik-adik jawab Immanuel. Coba sekali lagi, bisa Sekali nggak? lagi, sekali lagi, Wow. sekali lagi. Sekali lagi. Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Immanuel. Sekali lagi, Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Immanuel. Good job adik-adik. Sekali. Sebelum kita belajar tentang Immanuel, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita ada sampai saat ini. Sebab anugerahmu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih
Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena oleh kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau di sore hari yang indah ini Kau kumpulkan kami untuk beribadah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukti kasih terbesar Tuhan kepada kami, umat-Mu yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami semua ya Bapa, sehingga kami layak menerima kasih-Mu, menerima anugerah-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan, berkati kami di sini semua yang hadir. Dari pimpin pujian, pemain musik, multimedia, dan terlebih juga hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi secara khusus ya Bapa. Ajar kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dan juga berkati untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dengan berkat yang sama Tuhan curahkan buat mereka semua ya Bapa. Ada damai sejahtera sukacita di hati kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu untuk kami. Kami mau menyerahkan ibadah perayaan Natal pada sore hari ini, dari awal sampai pada selesainya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau masih ada kuasa-kuasa asing, roh setan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, kami bersatu hati untuk menghancurkan dan menengkingnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita tetap bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan pujiannya kita. Sebelumnya kakak akan katakan, ada sukacita, Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Oke, ayo Kak, kita nyanyikan pujian. Kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena kita punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang besar tiada tandingannya. Siapa Dia? Yesus. Yes, Tuhan Yesus Kristus.
Harus dong, karena hari ini kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat kita. Nah, kalau sekarang nih Kak, kalau kita panggilnya itu, kita menyebutnya itu adalah hari Natal. Nah, kakak-kakak dan adik-adik di rumah tahu nggak Natal itu artinya apa? Nah, oke, Kak Anggi kasih tahu ya. Jadi, hari Natal itu adalah menceritakan kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar buat adik-adik di rumah, buat kakak-kakak semua, buat mama, papa, dan semua orang yang percaya kepadanya, sehingga kita diselamatkan. Nah, maka dari itu, ayo kita adik-adik kita kembali semangat lagi, kita bersuka cita sama-sama di hari ini buat Tuhan Yesus. Oke, kita naikkan pujian ini. Mainkan Kak Dek. Di sana terdengar lonceng Natal berbunyi, hari bahagia umat manusia. Semua bersuka cita di hari yang mulia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji haleluya. Lonceng Natal, lonceng Natal, merdu suaramu. Lonceng Natal, membawa bahagia. Sederhana hidupmu, tak perlu kau bersedih. Gembira selalu, haleluya. Sekali lagi dong, lonceng Natal yang semangat. Lonceng Natal, merdu suaramu. Lonceng Natal, lonceng Natal, membawa bahagia. Sederhana hidupmu, tak perlu kau bersedih. Gembira selalu, haleluya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umat. Kabar sukacita, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Sekali lagi lebih semangat. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Sekali lagi. Tuhan beserta kita, Immanuel. Good job adik-adik. Kini tiba saatnya kita duduk manis, kita buka hati kita, buka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan agar kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, agar kita mengerti tentang Immanuel
kita angkat pujian. Bapa, ajarku mengerti. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ajarku mengerti tentang isi hati-Mu, tentang isi hati-Mu, tentang isi Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh bersama-sama merayakan Natal walaupun lewat online Tuhan, tapi kami percaya damai sejahtera-Mu ada dalam setiap hati kami anak-anak Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kami sudah memuji Engkau, Kau berkati setiap kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati adik-adik kami. Dan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa yang wibawa daripada Engkau turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa-apa yang hamba-Mu sampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik yang di rumah Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Jadi saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk manis. Tadi kita udah loncat-loncat, kakak yang di sini loncat, kakak yang di sini juga loncat-loncat, luar biasa ya. Jadi tadi tahu juga pasti kalian di rumah lebih semangat lagi pastinya ya. Tadi kita udah diajak bersuka cita bersama kakak, ada Kak Anggri, ada Kak siapa lagi ya? Kak Nia, terus Kak Iing, sama Kak Esther ya. Nah saatnya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau seperti biasanya tanggal 25 kita biasa merayakan Natal di gereja. Ada Natal sekolah minggu, ada Natal umum. Dan hari ini biasanya kita anak-anak sekolah minggu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari apa? Bulan Juli. Kita sudah latihan dari kelas apa aja ada? Kelas toddler, terus kelas kuncup ya.
Dari toddler, kuncup, kelas kecil, kelas besar, tunas remaja dan pra-remaja. Remaja. Haleluya. Jadi kita semua mempersiapkan diri. Mungkin ada yang udah latihan ngedance, ada yang latihan apa lagi? Memuji Tuhan, ada yang nyanyi. Biasanya kelas-kelas kecil itu mereka ngedance ya. Jingle bell, oke. Terus kakak-kakaknya mungkin ada yang fragmen ya. Jadi semua kita sudah mempersiapkan dari awal. Jadi sudah kita persiapkan dan tahun ini ternyata kita nggak ada Natal di gereja. Ya gimana dong. Jadi mungkin kita hanya bisa tetap stay di rumah. Terus gimana kira-kira kalau nggak ada Natal di gereja, Tuhan Yesus sedih nggak ya? Aku nggak datang ke gereja pas Natal, harusnya tuh aku ke gereja mempersembahkan dance-ku di mimbar, terus mempersembahkan suaraku yang indah, terus mempersembahkan fragmen. Kadi makasih tahu. Jadi saat hari ini karena ada pandemi ya, jadi kita nggak apa-apa tetap di rumah, mungkin kita ibadah di rumah. Kira-kira Tuhan Yesus sedih nggak ya? Tuhan Yesus nggak sedih. Kenapa Tuhan Yesus nggak sedih? Karena di rumah ada anak-anak sekolah minggu yang selalu memuji Tuhan. Yang puji Tuhan katakan, yes. Kurang keras, yes. Haleluya. Jadi Tuhan gak sedih karena ada anak-anak Tuhan yang selalu memuji Tuhan. Buktinya apa? Kalau kelas kecil ditelepon sama kakaknya. Oke, hari ini kita ada pertemuan ya hari Minggu. Sebelum kakak tanyakan firman Tuhan hari ini, oke, kita mau nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Oke, lagunya apa? Ayo coba lagunya apa? Kambing bembe, next. Terus apa? King Kong badannya besar, next. Bapak Abraham, next, udah biasa. Terus setinggi-tingginya lagi, next lagi udah biasa. Woi, sampai 10 lagu, gak jadi nyanyi. Nah itu artinya apa? Kalian selalu memuji Tuhan. Katakan, yes. Oke, yang kedua, ada anak-anak Tuhan yang selalu di rumah, selalu berdoa. Siapa yang di sini? Selalu berdoa. Angkat tangan yang tinggi. Woi, ada banyak ya, ada ribuan. Jadi selalu berdoa di rumah. Walaupun kalian gak ke gereja, tapi tetap kalian berdoa di rumah. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, kemanapun tetap berdoa. Terus Tuhan gak sedih, walaupun kalian tetap di rumah, karena di rumah kalian rajin membaca firman Tuhan. Ya, siapa di sini yang suka baca Alkitab? Coba lihat Alkitabnya dulu. Ada debunya apa enggak? Kalau ada debunya berarti enggak pernah baca, ya. Jadi ada anak-anak Tuhan selalu membaca firman Tuhan. Dan mungkin setiap minggu kalian nonton Superbook ya. Lewat kebenaran firman Tuhan, iman kalian bisa dibentuk dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, tadi Kadi sudah sampaikan bahwa Tuhan gak sedih kalau kita gak ke gereja. Tetap stay di rumah, tetap memuji Tuhan dari rumah selama pandemi. Tetap berdoa di rumah, tetap membaca firman Tuhan di rumah. Amin. Oke, nah terus sekarang apa masalahnya Kak Adi? Sekarang masalahnya tuh mungkin ada anak-anak yang bilang, tapi saya sedih loh Kak Adi. Loh kenapa kamu sedih? Kenapa sedih sayang? Soalnya biasanya aku tuh ya kalau Natal itu ke gereja itu mendapat bingkisan itu loh Kak Adi. Terus bingkisannya apa? Itu ada coki-coki, terus ada oki jelly drink, terus ada apa lagi ya? Ada ada Tango. Waduh, hari ini gak dapat dong Kak Adi. Terus apa lagi? Biasanya kalau Natal sekolah minggu pulangnya tuh dapat KFC, McD. Wow. Luar biasa. Tapi hari ini nggak dapat Kak Adi. Jadi sedih deh. Oke, jangan sedih. Nah, ini yang Kak Adi mau sampaikan pada hari ini ya. Ada hadiah yang spesial tadi udah disampaikan oleh Kak siapa namanya yang baju kuning tadi Kak Anggri. Ya katanya Natalnya spesial ya adik-adik. Natal kenapa Natalnya spesial? Karena kalian di rumah, kita di sini di gereja ya. Tapi berkatnya yang kita terima berkat yang sama. Katakan amin. Yes. Oke. Nah pada hari ini yang Kak Adi mau sampaikan. Kalian gak dapat coki-coki, gak dapat jelly drink, terus gak dapat KFC. Tapi ada berkat yang luar biasa yang kalian terima. Tahun ini Natal tahun ini. Amin. Oke. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Oke, cepat. Ya, tadi udah bawa Alkitab ya. Udah dipersiapkan kitabnya. Oke, Kak dia akan bacakan secara cepat. Matius 1 ayat yang ke-23.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, ya. Immanuel. Terus yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi apa hadiah spesialnya? Immanuel. Apa artinya? Oke, Allah menyertai kita. Wah, luar biasa ya. Kalau disertai polisi aja udah bangkanya setengah mati, apalagi Tuhan sendiri yang datang untuk menyertai saya dan adik-adik semuanya, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dan di mana Tuhan menyertai kita? Kapanpun, dimanapun Tuhan selalu menyertai kita. Terus Kak Adi, kalau misalnya saya ke toilet, Tuhan ada nggak di toilet? Ada. Terus kalau misalnya saya tidur, Tuhan ada. Dimanapun kalian, Tuhan itu selalu ada, ya. Nah, oke, kita akan bahas poin yang pertama, ya. Saat kalian menerima Immanuel, ya. Poin yang pertama ada perlindungan Tuhan. Katakan sekali lagi apa? Ada perlindungan Tuhan. Oke, perlindungan Tuhan itu contohnya apa sih Kak Adi? Sampai saat ini kalian masih sehat. Coba tangannya digoyang, tangannya masih bisa goyang. Kakinya lompat, masih bisa lompat. Berarti semua ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, siapa yang mungkin tadi malam tidurnya nyenyak? Loh, tidur nyenyak itu nggak main-main loh. Tidur nyenyak itu semua kalau nggak kasih karunia nggak bisa tidur. Ya, tidur nyenyak itu adalah salah satu perlindungan Tuhan buat kalian. Mungkin gempa, ada gempa kalian nggak tahu apa-apa, kalian tidur. Mungkin ada yang ngorok. Jadi sampai ngorok tidurnya, berarti perlindungan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kalian. Terus apa lagi Kak Adi perlindungan Tuhan? Perlindungan Tuhan kalau kalian keluar rumah, terus masuk rumah, kalian masih selamat, itu apa? Perlindungan Tuhan. Jadi jangan, makanya kemana-mana jangan lupa berdoa. Itulah salah satu perlindungan Tuhan. Saat Tuhan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Oke, itu poin yang pertama. Tadi apa? Perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, saat Immanuel ada di dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Ada shalom. Katakan ada shalom. Ada shalom. Shalom artinya apa ya? Damai sejahtera Allah. Oke, tapi gini Kak Adi. Kalau selama corona nih saya tuh bosen Kak Adi di rumah. Kenapa bosen? Ya jelas lah kalian bosen. Nyanyinya kayak gini nih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, aku nonton dan main game aja. Ya jelas bosen lah nonton sama main game. Siapa di sini coba? Setiap hari nonton dan main game. Jadi kalau penyertaan Tuhan, kalau Immanuel ada dalam hidup kita, Tuhan berikan damai sejahtera, artinya nggak bosen. Kalau nggak bosen itu berarti Tuhan berikan kita apa? Hikmat. Coba katakan hikmat. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah, walaupun di rumah seperti Kak Dani itu, Kak Dani kalau pagi-pagi bisa menanam bunga, ada banyak sayur di rumahnya Kak Dani. Kalau mau silahkan datang ke Renon, ya di rumahnya Kak Dani ada banyak sayur di sana. Nah jadi banyak hal yang kalian bisa kerjakan di rumah. Misalnya apa? Kalau kalian hobi masak, kalian bisa masak. Ya, jadi kalau kalian, mungkin besok olahraga, besok saya mau olahraga, jadi olahraga. Terus besoknya lagi saya mau bantu mama, oke silahkan bantu mama papanya. Oke, jadi selama corona, jadi kita banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah ya. Bukan hanya, waduh kalau gak keluar gak asik dong. Di rumah juga kita bisa lakukan banyak hal di rumah. Oke, jadi itulah yang Tuhan maksud, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita gak khawatir hari esok, aduh besok gimana ya kalau saya sekolah, aduh gimana ya kalau saya gak sekolah, gimana ya kalau saya gak ketemu teman-teman. Tapi firman Tuhan katakan, ada shalom dalam hidup kalian. Apa? Shalom. Oke, nah itu yang poin yang kedua. Tadi poin yang pertama ada perlindungan Tuhan. Yang kedua poinnya ada shalom. Jadi, nah itu kita udah 2 poin nih, kita udah lewati. Masih semangat ya? Semangat masih? Oke, kita dengarkan. Nah dan poin yang ketiga, yang terakhir. Wah ini kalau udah terakhir ini anak-anak udah senang ya. Oke, poin yang ketiga. Saat Immanuel ada dalam hidup kita, itu ada perbedaan. Wow, perbedaan apa nih Kak Adi? Apakah hidungnya mancung, terus matanya besar, terus rambutnya mungkin kriwil-kriwil, ada sayapnya.
Jadi orang-orang yang disertai Tuhan itu ada sayapnya ya Kak Adi, bisa terbang terus bajunya putih semua. Enggak. Jadi perbedaan di sini yang Kak Adi maksud adalah saat Immanuel ada dalam hidup kita, ada perbedaan. Artinya apa? Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Katakan, kita berbeda. Haleluya. Kita berbeda dengan orang dunia. Mungkin kalau orang dunia tuh ngomongnya kotor, yang ngomongnya jorok, mungkin kita nggak ikut-ikut mereka. Terus sekarang tuh zamannya TikTok. Wow. Kadi nggak begitu suka TikTok, tapi ada yang mungkin nanya, terus gimana Kak Adi, boleh nggak kita TikTokan? Boleh. Boleh benar Kak Adi, boleh, tapi TikTok yang positif. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan TikTok. Mungkin yang hobinya ngedance, TikTok pakai dance. Terus ada yang hobinya masak, kalian bisa buat konten masak. Ya, contohnya misalnya, hello guys, mungkin hari ini kita mau belajar masak telur, walaupun telurnya gosong, tapi kita bersuka cita guys, karena ini baru pertama kali kita masak. Luar biasa. Jadi TikTok dilakukan dengan hal positif. Mungkin kalian baca firman Tuhan, buat TikTok, pakai firman Tuhan, boleh. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Ya, terus perbedaannya apa lagi Kak Adi? Orang-orang disertai Tuhan itu pasti berbeda. Mungkin di rumah kalau dipanggil mama papanya, mungkin namanya Bayu ya, Bayu atau siapa? Bayu. Atau Yohanes, nama Yohanes. Apa Ma? Yohanes, aduh lagi main game nih. Yohanes, bantu mama sebentar. Aduh nanti aja tuh, suruh si itu adik tuh bantu tuh. Waduh. Jadi kalau orang yang disertai Tuhan itu bedanya apa? Misalnya Yohanes, tolong bantu mama. Oh ya Mas, sebentar ya Ma ya. Ini lagi main game, lagi sebentar Ma. Oke, dah bantu mama sekarang. Wah, luar biasa. Itu bedanya orang-orang yang disertai Tuhan dengan orang-orang dunia. Banyak hal perbedaan dari karakter, mungkin dari cara ngomongnya, ya mungkin ngomong ke mamanya bagaimana, bagaimana cara menghormati orang tua. Karena sekarang anak-anak tuh kebanyakan, jadi ngomongnya nggak hormat sama orang, tapi orang-orang yang disertai Tuhan memiliki rasa hormat terhadap orang tua. Amin. Oke, jadi berkat yang kalian terima Natal tahun ini adalah Natal yang spesial. Jadi berkatnya apa? Immanuel. Di dalam Immanuel, poin yang pertama, di dalam Immanuel ada apa? Perlindungan Tuhan. Katakan perlindungan Tuhan. Oke, poin yang kedua, di dalam Immanuel ada apa lagi? Shalom. Shalom apa? Damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita, bosan nih Kak Adi di rumah. Gak ada kata bosan karena Tuhan berikan kita hikmat untuk melakukan segala sesuatu di rumah. Amin. Amin. Terus yang ketiga, yang terakhir. Di dalam Shalom ada perbedaan dengan orang dunia. Jadi selalu kita ingat bahwa hadiah Natal tahun ini adalah Natal yang spesial. Walaupun kalian tetap di rumah, kenapa Kak Adi bilang Natal spesial? Perlindungan Tuhan itu nyata. Kenapa nyata? Mungkin di luar sana ada begitu banyak orang meninggal karena virus corona. Tapi sampai saat ini kalian dikasih kesehatan, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Jangan main-main. Semua itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupan kalian. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Seperti ada lagu pujian, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di apa lagi Tuhan ada? Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Jadi Tuhan itu selalu ada di dalam apapun yang kita alami. Tuhan itu selalu ada. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Makanya sampai saat ini kita berikan kesehatan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalian masih bisa, walaupun kalian tetap di rumah, mungkin kalian ke kemana, tetap patuhi aturan pemerintah, tetap jaga kesehatan kalian, ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua, ya. Berkat Natal, damai sejahtera Allah turun atas kita pada hari ini. Jadi tetap semangat walaupun kita di rumah, karena Immanuel, hadiah yang terindah sudah kita dapatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan, atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan tumbuh dalam setiap hati kami dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, sesuai firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Adi tadi, bahwa kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersukacita. Walaupun pandemi masih ada sampai saat ini, kita harus main di rumah, belajar di rumah, bahkan ibadah pun kita harus di rumah. Tapi enggak apa-apa, karena kalau adik-adik masih sehat, adik-adik masih bisa bercanda dengan keluarga, Bersukacita. bisa bersukacita, itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Yes. Amin. Yes. Amin. Oke. Nah, kita akan naikkan pujian. Kita akan nyanyi satu pujian. Walaupun kita di rumah, kita tetap bersukacita karena Tuhan Yes. senantiasa menyertai kita. Ku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Yuk kita nyanyikan, aku bersyukur. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di saatnya kita akan tutup, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah melawat ibadah kita, memimpin ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa, adik semuanya bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan kami bersyukur kembali atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, dengan berkat yang berangkat Tuhan, berikan mereka perlindungan yang berangkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap mereka dan mereka menjadi berbeda dengan orang-orang dunia Tuhan. Karena hikmat yang Kau berikan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan. Bilang Kau yang memberkati. Haleluya Yesus, Kau yang menjaga mereka Bapa, kesehatan mereka semuanya Tuhan. Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kami akan akhiri Tuhan ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Shalom. Shalom adik-adik di rumah, kakak-kakak dan semua pemirsa yang menyaksikan ibadah Natal hari ini. Kak Dani, Iya. kita udah selesai nih ibadah Natalnya. Iya, Kak Sarah yakin deh, semua adik-adik yang di rumah pasti sudah ikuti pasti. ibadah Natal dengan baik dari awal sampai akhir. Pasti. Sudah ikuti puji-pujian, Betul. sudah dengar firman Tuhan dari Kak Adi. Iya, hadiah terbaik. Iya. Tapi sekarang ini Sekarang ini kita mau ngapain ya? Hmm. Hah? Kita mau Kak Sarah, kita ada mau bagi-bagi Nih adik-adik di rumah yang sudah beribadah dengan setia, ini menanti. Iya. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Sekarang Adik-adik kita akan bagikan. Iya. Tuh. Pasti adik-adik mau tahu kan bagaimana cara mendapatkan surprise ini. Ayo disimak baik-baik ya. Untuk adik-adik yang sudah beribadah dengan setia, jadi akan ada 3 3 surprise surprise. yang sudah menanti. Betul. Tetapi tidak didapatkan begitu saja. Iya. Ada syaratnya. Syaratnya Syaratnya adalah yang pertama. pertama, dijawab dalam waktu 30 menit. Jadi hanya 30 menit saja ya. Diingat, nanti Kak Dani dan Kak Sarah akan kasih kode mulai. Ketika itulah waktu dimulai selama 30 menit. betul untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Yang kedua, Silakan adik-adik tulis ketik namanya. ya. Setelah itu kelasnya. kelas. Kelasnya di sekolah minggu ya Kak Dani Ya ya. betul, Kelas sekolah kecil, minggu, kelas kecil, besar, tunas remaja. ya. Silakan Silakan. tulis kelas. Ya, nama, kelas dan di bawahnya silakan ditulis jawabannya. Betul. Jawaban lengkap Iya. sesuai dengan Pertanyaan yang akan ditanyakan. dan jawabannya sudah ada di firman Tuhan yang disampaikan Iya, oleh jadi- Kakak Adi. Jadi gampang lah, pasti Iya, bisa jawab pasti bisa. semuanya. Pasti bisa. Dan yang terakhir dikirimnya, udah ketik nih Kak Dani, udah ketik nama, udah ketik kelas, Iya. terus udah jawab, kirimnya kemana? Oh, kirimnya ke bawah ini. Ya, Jadi diingat ya, kirimnya ke nomor WA di bawah ini. betul. Kita Nah, tunggu jawabannya. Itu cara-caranya untuk mendapatkan surprise. Betul. Sekarang yang dinanti-nanti, pertanyaannya apa sih? Nah, Caranya sudah tahu. Pertanyaannya apa? itu dia Kak Sarah. Ayo, Itu kita- yang ditunggu-tunggu. Oke, Nah, siap-siap mari ya kita adik-adik. Kita siap-siap. siap-siap. Oke. Yang pertama, Yang pertama, apa tema ibadah Natal kita hari ini? iya, Gampang kan? gampang sekali. Tadi Gampang. ibadah pasti udah tahu lah ya. Pasti sudah ketik-ketik ini di rumah. Yang kedua, Sebutkan sebutkan ayatnya dalam firman Tuhan. Jadi ini terkait dengan tema yang tadi. Betul. Betul. Ayatnya di mana gitu ya kan? Iya, betul. Tidak boleh jauh-jauh, pasti di firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yang ketiga, Yang ketiga, silahkan disebutkan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Oleh Kakak Adi. Kak Adi. Tadi kan Kak Adi udah bawa firman Tuhan tuh. Tuh. Ada poin-poin yang dijelaskan. Ya, dan Jadi- sudah detail sekali, Hmm, jelas pasti. Jadi semuanya udah bisa jawab lah. Tinggal
ketik, kirim. Pasti benar. Nanti Yang akan setia, ada. yang setia pasti akan mendapatkan surprise luar biasa. Dan jawabannya nanti akan kita umumkan ya Kak Sarah Iya ya. dong, pasti. Akan kita Tiga umumkan 3 pemenang utama. Semuanya utama, enggak ada yang kedua, ketiga. Semua pemenang utama. Jawaban itu akan disortir, kemudian diundi dan Diundi, diumumkan ya. di Big Family. Iya. Jadi siap-siap ya. Oke, sudah bisa dimulai Kak Dani. Udah nggak sabar mau ketik. Iya. Udah nggak sabar nih mau ketik. Iya, surprise-nya sudah nggak sabar nih mau Jadi, menuju yang menang ya. Jadi bisa dimulai ya. Boleh. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan dijawab dan dikirim. Ingat dikirim ya, dikirim ya. Dikirim segera, kita tunggu. Kita tunggu. Ya, kita akan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus Yesus memberkati memberkati. kita semua. Sampai jumpa tahun depan. Dah. Dah.